Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jauza Faristiawan dan hari ini kita akan mempelajari materi tentang gerak parabola. Sebelum kita memulai materi pada video pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Yang pertama, kita akan membahas apa itu gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang terdiri dari dua komponen kecepatan, yaitu kecepatan sumbu X dan sumbu Y, dan seluruh lintasannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Lantas, mengapa disebut gerak parabola? Jika diuraikan, gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB di arah sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB di arah sumbu Y. Artinya, kecepatan pada sumbu X akan selalu tetap, baik besar maupun arahnya. Sementara itu, kecepatan pada sumbu Y akan mengalami GLBB diperlambat akibat pengaruh kecepatan gravitasi. Nah, pengaruh gravitasi inilah yang menyebabkan gerak bendanya melengkung sehingga disebut gerak parabola. Adapun contoh gambar gerak parabola adalah sebagai berikut. Saat anak melemparkan bola dengan kecepatan dan sudut elevasi tertentu, bola akan bergerak ke atas hingga mencapai ketinggian maksimum. Setelah itu, barulah bola kembali turun hingga mencapai jangkauan maksimumnya dengan lintasan melengkung. Yang kedua, apa saja ciri dari gerak parabola tersebut? Jika gerak parabola terdiri dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, lalu apa saja ciri yang membedakan dengan dua gerak tersebut? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada dipengaruhi oleh gaya gravitasi di seluruh lintasannya. Yang kedua, itu memiliki sudut elevasi, yaitu sudut lemparan awal. Yang ketiga, itu kecepatan di setiap titik di sepanjang lintasannya merupakan perpaduan antara kecepatan sumbu X atau GLB dan sumbu Y atau GLBB. Yang keempat, itu selalu memiliki tinggi titik atau maksimum dan jarak terjauh atau jangkauan maksimum. Yang kelima, itu bentuk lintasannya melengkung. Yang ketiga, itu apa komponen gerak parabola? Seperti pembahasan sebelumnya, gerak parabola memiliki komponen kecepatan yang searah sumbu X dan sumbu Y. Kedua komponen kecepatan ini saling tegak lurus dengan kecepatan yang searah sumbu X selalu tetap, baik besar dan arahnya. Perhatikan grafik parabola di atas. Dari grafik di atas, tanda panah hijau menunjukkan kecepatan benda di suatu titik tertentu, sementara itu tanda panah oranye menunjukkan komponen kecepatan yang searah sumbu X dan sumbu Y, dengan arah Vx dan Vy selalu tegak lurus di setiap lintasannya. Saat berada di titik tertingginya, kecepatan yang searah sumbu Y bernilai 0. Yang keempat, itu apa saja sih contoh gerak parabola tersebut? Nah, contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari itu ada diterapkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada peluru yang ditembakkan akan membentuk gerak parabola. Yang kedua, ada bom yang dijatuhkan dari pesawat akan membentuk lintasan melengkung akibat pengaruh gaya gravitasi. Yang ketiga, ada bola yang ditendang dengan sudut elevasi tertentu ke arah gawang maupun kawan akan membentuk lintasan melengkung. Yang keempat, ada gerakan seorang atlet saat melakukan lompat jauh. Tepat saat mendekati bak pasir, atlet akan melompat dengan membentuk lintasan seperti parabola. Yang kelima atau yang terakhir, itu ada bola basket yang dilemparkan ke arah ring. Nah, pas dilemparkan ke ring itu kan agak melengkung tuh. Nah, itu disebut dengan parabola. Yang kelima itu rumus dari gerak parabola tersebut. Nah, yang pertama ada rumus kecepatan pada sumbu X dalam gerak parabola, yaitu F0x sama dengan Fx sama dengan F0 cos alpha. Ya, ini ada di sini keterangannya. Nah, itu tuh penjelasannya. Fo itu merupakan rumus kecepatan awal gerak parabola meter per second. Fx itu komponen kecepatan searah sumbu X meter per second. Rumus yang kedua itu ada kecepatan pada sumbu Y dalam gerak parabola. Nah, ini ada 3 macam rumusnya. Yang pertama itu F0Y sama dengan F0 sin alpha. Yang kedua itu ada Fy sama dengan F0Y minus GT. Yang ketiga itu ada Fy sama dengan F0 sin alpha minus GT. Nah, penjelasannya itu Fo itu kecepatan awal dengan rumus m per second.
Yang kedua itu ada Fy, komponen kecepatan searah sumbu X, meter per second, dan G, percepatan gravitasi, meter per second kuadrat, dan T adalah waktu. Rumus yang ketiga itu ada rumus titik maksimum gerak parabola dengan rumus Y maksimal sama dengan F0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Nah, penjelasannya itu Y maksimal itu adalah tinggi maksimum gerak parabola, F0 itu kecepatan awal, G itu percepatan gravitasi. Yang keempat itu ada rumus jarak terjauh gerak parabola, yaitu rumusnya itu X maksimal sama dengan F0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Dengan penjelasan, X maksimal itu adalah jarak terjauh gerak parabola, F0 itu kecepatan awal, dan G itu percepatan gravitasinya. Rumus yang kelima atau yang terakhir itu ada rumus waktu untuk mencapai tinggi maksimum, yaitu T maksimal sama dengan F0 sin alfa dibagi dengan G. Dengan penjelasan, T maksimal itu waktu untuk mencapai tinggi maksimum, F0 itu kecepatan awal, dan G percepatan gravitasi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ada sebuah sungai mengalir dari barat ke timur dengan kelajuan 5 meter per sekon. Seorang anak pada tepi selatan sungai mampu berenang dengan kelajuan 10 meter per sekon dalam air tenang. Jika anak itu ingin berenang menyeberangi sungai dengan selama waktu tercepat, maka ia harus berenang dengan sudut theta terhadap arah utara. Maka nilai sin tetanya adalah, pembahasannya yang diketahui itu kan Fs sama Fa, V sungai dengan V anak. V sungainya tadi itu 5 meter per sekon. Nah, V anaknya itu 10 meter per sekon. Yang ditanya itu sin theta. Nah, mudah aja rumusnya itu sin theta sama dengan akar dari Fa kuadrat dikurang Fs kuadrat dibagi dengan Fa. Jadi, yang diketahui tadi Fa itu sama dengan 10. Sama Fs-nya tadi 5. Tinggal masukin aja akar dari 10 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 dibagi 10. Mendapatkan hasil 5 per 3, 5 akar 3 per 10. Bisa disederhanakan menjadi 1 akar 5 per 2. Nah, jadi yang jawaban yang benar adalah A, 1/5 akar 5. Contoh soal yang kedua itu ada air sungai mengalir dari barat ke timur pada kelajuan C. Seorang anak berenang searah arus sungai dengan kelajuan V, sampai menempuh jarak D. Kemudian anak tersebut berbalik arah dan berenang menuju titik berangkatnya semula. Selang waktu yang ditempuh anak itu adalah, pembahasannya yang diketahui itu jarak sama dengan D, V anak itu sama dengan V sungai itu sama dengan C. Yang ditanya itu T total. Jawabannya itu T total. Rumus dari T total itu adalah T pergi plus T baliknya. T awal berarti plus T akhir. Nah, ada rumusnya lagi itu T awal itu sama dengan D per V plus C. Nah, kalau T akhir itu D per V minus C. Jadi yang diketahuinya itu titik totalnya itu jadinya rumusnya D dikali V per minus C per V plus C dikali V minus C ditambah V plus C per V plus C dikali V minus C. Nah, disederhanakan lagi menjadi hasilnya itu T totalnya itu adalah 2 dV per V kuadrat minus C kuadrat. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Nah, contoh soal yang ketiga itu ada sebuah pesawat menempuh suatu jalur lurus dari A ke B dan berbalik lagi. Jarak antara A dan B adalah L dan pesawat bergerak dengan kelajuan tetap V terhadap udara. Saat itu ada angin bertiup dengan kelajuan tetap U. Jika angin bertiup tegak lurus terhadap garis AB, maka waktu total perjalanan pesawat adalah. Nah, di sini pembahasannya ada grafiknya teman-teman. Yaitu pesawatnya itu mulainya dari B ke D baru ke A. Nah, itu membentuk segitiga sembarang. Dan ada lagi itu pesawatnya dari A ke C lalu ke B. Nah, itu sama aja segitiga sembarang semua. Jadi kan yang ditanya itu T total. Nah, T totalnya tadi itu mempunyai dapat rumusnya itu 2L per akar V2 minus U kuadrat. Nah, jadi pilihan yang benar itu tuh jawaban yang D. Contoh soal yang keempat
itu ada sebuah peluru menempuh lintasan parabola di dekat permukaan bumi. Pernyataan yang benar tentang besar gaya resultan, arah gaya resultan, dan sudut antara gaya resultan terhadap arah lintasan adalah, nah ini ada pilihannya, itu yang A, besar gaya resultannya itu konstan, arah gaya resultannya itu konstan, sudut antara gaya resultannya itu terhadap lintasannya itu konstan. Yang B, itu besar gaya resultannya itu konstan, arah gaya resultannya itu konstan, sudut antara gaya resultan terhadap lintasannya itu berubah. Nah, yang C itu besar gaya resultannya itu konstan, arah gaya resultannya itu berubah, sudut antara gaya resultan terhadap lintasannya itu konstan. Kalau yang D itu besar gaya resultannya itu berubah, arah gaya resultannya itu konstan, sudut antara gaya resultan terhadap lintasannya itu konstan. Kalau yang E itu besar gaya resultannya itu berubah, arah gaya resultannya itu berubah, sudut antara gaya terhadap lintasannya itu konstan. Nah, bisa disimpulkan ini yang benar itu yang A, besar gaya resultannya itu konstan, arah gaya resultannya itu konstan, dan sudut antara gaya terhadap lintasannya itu konstan juga, karena semuanya sama-sama konstan. Soal nomor 5, sebuah paket logistik dijatuhkan dari sebuah pesawat tanpa kecepatan awal relatif terhadap pesawat. Saat menjatuhkan paket, pesawat tersebut berada pada ketinggian H dan sedang bergerak dengan kecepatan U dalam arah horizontal. Agar bom mendarat tepat pada sasaran, jarak horizontal pesawat dari target pendaratan saat pilot menjatuhkan paket adalah. Pembahasan yang diketahui itu S itu setengah GT pangkat 2. Nah, T nya itu akar 2H per G. Dengan rumus itu S sama dengan H. Yang ditanya jarak horizontal. Jarak yang ditempuh paket logistik secara horizontal pada T itu kan akar 2H per G dengan rumus GLB. S nya itu F dikali T dengan V sama dengan U. Maka S sama dengan U dikali akar 2H per G. Jadi pilihan yang tepat itu yang C, U akar 2H per G. Soal nomor 6. Sebuah bola dilempar horizontal dari puncak sebuah menara setinggi H meter. Bola menumpuk tanah pada sebuah titik sejauh X meter dari kaki menara. Jika gravitasi adalah G dan sudut yang dibentuk adalah vektor, kecepatan terhadap arah horizontal tetap sesaat. Sebelum bola menumbuk tanah adalah θ, nilai dari tan θ adalah. Pembahasan. Diketahui T sama dengan akar 2H per G. Fs-nya itu sama dengan X per T sama dengan X per akar 2H per G. Fy-nya itu sama dengan GT sama dengan G akar 2H per G sama dengan akar 2GH. Yang ditanya itu tan θ-nya berapa? Jadi penjelasannya tan θ sama dengan Fy per Fx. Jadinya tinggal dimasukin aja Fy-nya itu sama dengan akar 2GH per X per akar 2H per G. Menjadi akar 2GH dikali akar 2H per G per X. Hasilnya itu sama dengan 2H per X. Jadi pilihan yang benar itu yang E. Soal nomor 7. Sebuah bola yang ditendang dari sebuah panggung setinggi 1,2 meter dengan kelajuan awal 10 meter per second dan sudut elevasi theta ada. Pembahasan. Diketahui F0 itu sama dengan 10 meter per second, alpha itu sama dengan 30 derajat, Y sama dengan minus 1,2 meter. Yang ditanya itu L-nya. Acuan Y itu sama dengan 0 pada tempat penembakan. Benda jatuh di tanah ada ketinggian Y minus 1,2 meter. Waktu jatuh itu sama dengan Y mempunyai rumus F0 dikali sin alpha dikali T dikali minus 1/2 dikali T pangkat 2. Tinggal masukin aja Y itu tadi minus 1/1,2 sama dengan 10 dikali 1/2 dikali T dikali 1 dikali minus 1/2 dikali 10 dikali T kuadrat. Disederhanakan menjadi 5T kuadrat minus 5T minus 1,2 sama dengan 0. T-nya itu kita mempunyai hasil T-nya itu sama dengan minus 0/2 TM atau T sama dengan 1/2 S.
Kita mencari jarak horizontalnya. X itu sama dengan F0 dikali cos alpha dikali T. Nah, jadi L sama dengan 10 dikali setengah akar 3 dikali 1/2. L-nya itu jadi mempunyai hasil 6/6 akar 3 atau 10,39 meter. Jadi jawaban yang benar itu tuh yang paling mendekati itu yang D, 10,4 meter. Soal nomor 8. Diagram di samping menunjukkan lintasan sebuah proyektil yang ditembakkan dengan kecepatan horizontal V dari atap gedung setinggi H. Harga-harga untuk V dan H berikut yang akan menghasilkan theta terbesar adalah pembahasan. Diketahui tan theta itu sama dengan F V TY per V TX. Jadi tan theta itu sama dengan akar 2GH per V. Nilai theta besar jika nilai tan theta besar atau nilai per akar 2GH per V besar. Nilai akar 2GH per V besar jika pembilang besar sama dengan penyebut kecil, jadi pilihan yang benar adalah B. V sama dengan 10 meter per sekon dan H sama dengan 50 meter. Soal nomor 9. Sebuah bola dilempar beberapa kali dengan kelajuan sama tetapi dengan sudut elevasi yang berbeda. Grafik berikut menawarkan dengan sempurna variasi jarak jangkauan R dengan sudut elevasi θ adalah pembahasan. Karena kecepatannya sama jarak jangkauan horizontal bergantung pada sudut elevasi I dikala sama dengan 30, maka FV OX yaitu sama dengan V0 cos 30 sama dengan V0 setengah akar 3. VOY nya itu sama dengan V0 sin 30 sama dengan V0 setengah. Dan hitung pada sudut 60, maka akan terjadi sebaliknya. Jadi pilihan yang benar itu ada yang di jawaban D. Soal nomor 10. Sebuah partikel yang mengalami gerak parabola, posisinya saat T ditentukan oleh koordinat X, Y dengan X sama dengan 6T dan Y sama dengan 12T minus 5T kuadrat. X dan Y dalam M, T dalam S. Jika sudut elevasi pelemparan adalah θ, maka nilai tan θ adalah pembahasan. Diketahui X sama dengan 6T, Y sama dengan 12T minus 5T kuadrat. Yang ditanya itu tan θ-nya. Jadi cos θ itu kan sama dengan Rx sama dengan FVO dikali cos θ dikali T. V0 cos θ sama dengan 6T per T. Hasilnya itu jadi 6. Kalau sin θ itu RY sama dengan V0 dikali sin θ dikali T dikali minus setengah dikali G dikali T kuadrat. V0 sin θ itu sama dengan 12T per T. Jadi hasilnya itu 12. Kalau yang nilai dari tan θ itu sama dengan tan θ sama dengan sin θ per cos θ. Jadi 12 per 6. Hasilnya itu sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar itu yang E. Soal nomor 11. Sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi 60 derajat. Ketika benda mencapai tinggi maksimum, jarak mendatar yang ditempuhnya itu 10 akar 3 meter. Kecepatan awal benda tersebut adalah pembahasan. Diketahui itu X sama dengan 10 akar 3M, alpanya itu sama dengan 60 derajat, sin 2 alpanya itu sama dengan sin 60 derajat menjadi setengah akar 3. Yang ditanya itu F0. Jawabannya, jarak mendatar ketika benda mencapai tinggi maksimum sama dengan setengah jarak tempuh maksimum. Jadi X-nya itu sama dengan setengah X maksimum. Jadi X-nya itu setengah dikali F0 pangkat 2 dikali sin 2 alfa per G. Yang diketahui itu X tadi itu 10 akar 3 sama dengan setengah dikali V0 pangkat 2 dikali setengah akar 3 per 10. Jadi V0 pangkat 2 itu mempunyai hasil 400. Kita keluarin lagi pangkat 2 nya itu jadi V0 sama dengan 20. Jawaban yang benar itu yang B. Soal nomor 12. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per sekon jika sudut elevasinya 60 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka peluru mencapai titik tertinggi setelah
Pembahasan. Diketahui V0 sama dengan 40 meter per sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, alpha sama dengan 60 derajat, sin alpha sama dengan setengah akar 3. Yang ditanya tadi itu titik maksimum peluru. Jawabannya, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum itu dirumuskan sama dengan T M sama dengan V0 dikali sin theta per G sama dengan 40 dikali setengah akar 3 per 10. Jadi hasilnya itu 2 akar 3 sekon. Jadi pilihan yang benar itu yang E. Soal nomor 13. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan 40 meter per sekon pada seperti gambar berikut. Jika gesekan dengan udara diabaikan, maka energi kinetik peluru pada tinggi tertinggi adalah. Pembahasan. Diketahui M itu sama dengan 20 gram dikonversikan menjadi kilogram itu sama dengan 0,02 kilogram. V0 nya itu sama dengan 40 meter per sekon, alpanya sama dengan 60 derajat, cos alpha sama dengan setengah. Yang ditanya itu energi kinetiknya. Jawabannya, di titik tertinggi kecepatan gerak peluru ke arah vertikal sama dengan 0 atau V nya sama dengan 0, sehingga yang berperan hanya kecepatan ke arah horizontal atau Vx. Vx nya itu sama dengan V0 dikali cos alpha sama dengan 40 dikali cos 60 derajat, memiliki hasil 20 meter per sekon. Energi kinetik di tertinggi adalah Ek sama dengan setengah dikali mvx kuadrat sama dengan setengah dikali 0,02 dikali 20 kuadrat, mempunyai hasil itu 4. Jadi jawaban yang benar itu sama dengan yang B. Soal nomor 14. Sebuah bola ditendang dengan lintasan seperti pada gambar di bawah. Tinggi maksimum bola adalah. Pembahasan. Diketahui itu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, V0 nya itu sama dengan 20 akar 2 meter per sekon, V0 kuadratnya itu sama dengan 800 meter kuadrat per sekon kuadrat, alpanya itu sama dengan 45 derajat, sin alpha sama dengan setengah akar 2, sin kuadrat alpha sama dengan setengah. Tinggi maksimum bola dirumuskan sebagai HM sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha per 2G sama dengan 800 dikali setengah per 2 dikali 10. Hasilnya itu 20. Jawaban yang benar itu yang C. Soal 15. Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi dan kecepatan awal seperti pada gambar berikut. Jarak horizontal pada ketinggian yang sama ketika peluru ditembakkan adalah. Pembahasan. Jarak horizontal R merupakan jarak mendatar maksimum diukur dari awal penembakan. XM itu sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alpha per G, dengan sin 2 alpha sama dengan sin 120 derajat, memiliki hasil 0,87. Diperoleh R sama dengan 100 kuadrat dikali 0,87 per 10. Jadi hasilnya itu 870 derajat. Jawaban yang benar itu yang C. Soal 16. Sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan V0 dan sudut elevasi alpha pada titik tertinggi, maka. Pembahasan dan sekaligus jawabannya. Jika peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi alpha, maka peluru bergerak parabola pada ketinggian maksimum. Energi potensial gravitasi bernilai maksimum karena peluru berada pada ketinggian maksimum. Pada titik tertinggi peluru tetap bergerak pada arah horizontal karena peluru mempunyai energi kinetik walaupun nilainya minimum. Energi kinetik bernilai minimum karena sebagian besar energi berubah menjadi energi potensial gravitasi. Jadi jawaban yang benar itu yang C, tenaga potensialnya maksimal. Soal ke-17. Faris melempar bola basket dengan kecepatan 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi adalah. Pembahasan. Diketahui V sama dengan 20 meter per sekon, theta-nya itu sama dengan 30 derajat, G-nya itu sama dengan 10 meter per sekon. Ditanya T. Jawabannya T sama dengan V dikali sin theta per G sama dengan 20 dikali sin 30 derajat per 10, mempunyai hasil itu 20 dikali 0,5 per 10. Jadi jawabannya itu yang A, yaitu 1 sekon.
Soal ke-18. Sebuah mobil mainan meluncur dari sisi meja yang tingginya 1,25 meter dari lantai. Jika mobil mendarat di lantai 0,40 meter dari kaki meja, berapa kecepatan mobil meluncur dari sisi meja? Pembahasan, diketahui H1 sama dengan 1,25 meter, H2 sama dengan 0,4 meter, dan G itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya itu Vx. Jawabannya Vx sama dengan H2 per T. Jadi 0,4 per 0,5 hasilnya itu sama dengan 0,8 meter per second. Jadi jawaban yang benar itu yang A. Soal ke-19. Seorang pemain softball melempar bola sedemikian rupa sehingga bola mencapai jarak terjauh maksimum 48 meter. Berapa tinggi maksimum yang dicapai bola pada pelemparan ini? Pembahasan. Diketahui jarak terjauh maksimum tercapai jika sudut elevasi alfa sama dengan 45 derajat. Yang ditanya itu Y-nya. Kecepatan awal X sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Vx-nya itu sama dengan 48 per V0 kuadrat dikali sin 2 dikali 45 derajat per 10. V0 kuadrat sama dengan 480 meter kuadrat per sekon kuadrat. Tinggi maksimum Y sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat apa per 2G. Y sama dengan 480 dikali setengah akar 2 pangkat 2 per 20. Nah, jadi hasil Y-nya itu sama dengan 12 M. Yang benar itu jawaban yang A. Soal ke-20. Sebuah perahu motor dapat bergerak dengan kelajuan 3 meter per sekon melalui arus sungai yang tenang. Perahu ini akan digunakan untuk menyeberangi sungai yang kecepatan arusnya 2 meter per sekon. Untuk itu, kemudi perahu langsung diarahkan tegak lurus ke seberang. Berapa jarak yang ditempuh perahu tersebut dalam 1 sekon jika melalui arus yang tenang? Pembahasan. Diketahui Vp sama dengan 3 meter per sekon, Va sama dengan 2 meter per sekon, T-nya itu sama dengan 1 sekon. Ditanya S pada arus tenang. Jawabannya S sama dengan 2 Vp dikali T. Sama dengan 3 dikali 1 ya jadinya 3 meter. Soal ke-21. Pesawat Puntox akan melancarkan serangan berupa peluncuran bom. Pesawat Puntox berada di ketinggian 200 meter dengan jarak mendatar dari target adalah 600 meter. Tentukan kecepatan relatif pesawat tempur tersebut terhadap target. Pembahasan. Diketahui H sama dengan 0,5 dikali G dikali T pangkat 2. 200 sama dengan 0,5 dikali 20 dikali T kuadrat. 40 sama dengan T kuadrat, jadi T-nya itu sama dengan 6,32 S. Yang ditanya itu kecepatan relatifnya. Jawabannya V dikali X per T. V sama dengan 600 per 6,32. V sama dengan 94,93 meter per sekon atau setara dengan 341,748 km per jam. Kecepatan relatif pesawat Puntox tersebut terhadap target yaitu 341,7483 km per jam. Soal ke-22. Sebuah kelereng dilemparkan ke udara dengan membentuk sudut elevasi sebesar 60 derajat. Jika kelereng tersebut memiliki berat 20 gram dan kecepatan 30 meter per sekon, berapakah energi kinetik ketika kelereng berada di titik tertinggi? Pembahasan. Diketahui V0 itu sama dengan 30 meter per sekon, alfanya itu sama dengan 60 derajat, masanya itu sama dengan 20 gram. Yang ditanya energi kinetiknya. Jawabannya Vx sama dengan V0 dikali cos alfa. Vx itu sama dengan 30 meter per sekon dikali 0,5. Vx-nya itu memiliki hasil 15 meter per sekon. Energi kinetik itu sama dengan 0,5 dikali massa dikali Vx kuadrat. Jadi 0,5 dikali 0,02 dikali 15 kuadrat. Memiliki hasil 2,25 Joule. Soal ke-23. Lendra sedang bermain bola dan dia menendang sebuah bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Bola jatuh tepat 10 meter di depan Lendra. Tentukan kecepatan awal dari bola yang ditendang Lendra. Pembahasan. Diketahui X sama dengan 10 meter, alfa itu sama dengan 45 derajat, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk percepatan gravitasi, kita asumsikan nilai tersebut. Ditanya kecepatan awal bola. Jawabannya X sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. X-nya itu tadi itu 10
sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 45 derajat per 10. 10 dikali 10 sama dengan V0 kuadrat dikali sin 90 sama dengan 100 dikali V0 kuadrat dikali 1. V0 itu mempunyai hasil 10 meter per second. Kecepatan awal bola yang ditendang oleh Lendra adalah 10 meter per second. Soal ke-24. Sebuah bola golf dipukul dari suatu tempat awal golf yang terletak pada tepi jurang. Koordinat X dan Y terhadap waktu dinyatakan oleh persamaan berikut. X sama dengan 18 meter per second T dan Y sama dengan 4 meter per second T minus 4,9 meter per second pangkat 3 T kuadrat. A. Tentukan persamaan vektor posisi R terhadap waktu dengan menggunakan vektor satuan I dan J dengan menggunakan turunan. Yang B. Vektor kecepatan V terhadap waktunya. Pembahasan. Yang A itu VR sama dengan DR per DT. VR sama dengan D18I plus 4T minus 4,9 T kuadrat J per DT. Sama dengan hasilnya itu 18I plus 4 minus 9,8 T J. Yang B itu VT sama dengan VO plus AT sama dengan 0 plus 0I plus 0 minus 4,9 J kali T. Hasilnya itu I ditambah minus 4,9 T J. Soal ke-25. Sebuah peluru mortir ditembakkan pada sudut elevasi 53 derajat atau sin 53 derajat sama dengan 0,8 dengan kelajuan 98 meter per second jika percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. A. Berapa lama peluru berada di udara? B. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai peluru? V0 sama dengan 98 meter per second, alpha sama dengan 53 derajat, G sama dengan 9,8 meter per second. Yang ditanya itu TU dan YM-nya. A. Lama peluru berada di udara. TU sama dengan 2 dikali V0 dikali sin alpha per G. 2 dikali 9,8 dikali sin 53 derajat per 9,8. Hasilnya itu 16 sekon. Yang B. Tinggi maksimum. YM sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha per 2G. 98 dikali sin 53 derajat pangkat 2 per 2 dikali 9,8 memiliki hasil 313,6 meter. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi gerak parabola. Selebihnya, jika ada kekurangan, saya minta maaf. Bagi yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.